Hai, perkenalkan kami dari kelompok 3. Di sini kami akan melakukan video untuk tugas besar material teknik, yaitu tentang pengkajian material dan proses produksi. Benda yang kami gunakan yaitu Vancouver. Tapi sebelum itu, ada baiknya untuk memperkenalkan anggota-anggota dari kelompok 3. Nah, jadi kelompok 3 ini beranggota 5 orang. Yang pertama itu ada Carlen Zelena, ada Claudio Virio, ada Gracia Edwina, ada Gremi Giovando, dan juga Ripka Agitasia. Oke, cukup basa-basi dan perkenalannya. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke apa itu Funko Pop. Pasti kalian udah kepo kan apa itu Funko Pop. Jadi, kalau misalnya kalian belum tahu apa itu Funko Pop itu adalah sebuah benda. Itu dia ukurannya itu nggak terlalu kecil tapi nggak terlalu besar juga. Nah, dia ini bendanya terbuat dari vinil dan memiliki desain yang unik. Makanya itu, Funko Pop ini diminati oleh setiap kalangan, mulai dari anak kecil sampai juga dewasa. Bahkan kalau misalnya dia suka banget nih sama Funko Pop tuh, dia bakal sampai tua juga bakal suka Funko Pop gitu. Oke, selanjutnya kita akan bahas sejarah berdirinya Funko Pop. Sejarah Funko Pop. Pada tahun 1998, Mike Baker, orang yang fotonya ada di slide sebelum ini, mendirikan sebuah perusahaan bernama Funko yang memproduksi patung-patung koleksi atau action figure yang dikenal sebagai Funkos atau Funks. Produk pertama Funko ini adalah Bubbleheads, seperti mainan Batman yang di sebelah kanan, di mana pada saat itu mainan ini menjadi populer karena bentuknya dibuat mirip seperti atlet, selebriti, dan ikon budaya pop lainnya dengan detail yang akurat. Kemudian, Mike Baker juga membuat Funko berjenis pop, seperti mainan Batman yang sebelah kiri, di mana mainan ini memiliki desain yang unik sehingga jenis pop ini menjadi lebih menonjol daripada Funko lainnya. Funko Pop diperkenalkan pada tahun 2010 dan semenjak itu menjadi salah satu lini produk perusahaan yang paling populer. Funko ini menjadi semakin besar dan hingga saat ini memproduksi berbagai macam produk termasuk action figure, mainan mewah, dan pakaian. Keberhasilan Funko dapat dikaitkan dengan kemampuannya untuk menghasilkan produk berkualitas tinggi yang menarik bagi penggemar dari segala usia. Kemudian, material yang digunakan dalam pembuatan Funko Pop ini adalah polimer atau polyvinyl chloride. Berdasarkan asalnya, polimer ini terbagi menjadi polimer alam dan polimer sintetis. Kemudian, berdasarkan ketahanan panasnya, polimer dikelompokkan menjadi polimer termoplastik dan polimer termosetting. Polimer sendiri memiliki pengertian sebuah makromolekul atau molekul besar yang terbentuk dari ratusan hingga ribuan monomer atau molekul kecil yang saling membentuk rantai melalui ikatan kovalen yang terbentuk melalui proses polimerisasi. Pada proses polimerisasi, molekul monomer membentuk rantai linear yang akan membangun jaringan 3 dimensi. Melalui pengulangan monomer itulah bisa terbentuk sebuah senyawa polimer. Berdasarkan asalnya, polimer terbagi menjadi polimer alam dan polimer sintetik. Polimer alam terbentuk dari proses metabolisme makhluk hidup. Polimer alam memiliki sifat yang kurang stabil dan mudah menyerap air. Sedangkan polimer sintetik dapat terbentuk dari dua cara, yaitu cara regenerasi polimer alam atau mengolah bahan kimia monomer dengan bantuan teknologi. Lalu kita masuk ke polimer berdasarkan ketahanan panas. Yang pertama adalah polimer termoplastik. Polimer ini memiliki titik leleh yang rendah, sehingga ia memiliki sifat yang tidak tahan panas dan akan berubah menjadi lunak apabila dipanaskan. Lalu polimer ini juga memiliki sifat yang mudah diregangkan dan tidak fleksibel. Lalu yang kedua adalah polimer thermosetting. Polimer thermosetting memiliki sifat yang tahan terhadap panas dan akan semakin keras apabila dipanaskan. Polimer ini tidak fleksibel, lalu tahan terhadap asam dan basa dan tidak akan larut di dalam larutan apapun. Hal ini juga membuat polimer ini sangat sulit untuk didaur ulang. Nah, bagaimana sih cara pembuatan Funko Pop? Proses pembuatan figur Funko Pop dimulai dari perancangan desain awal, karakter yang diinginkan, dan juga pembuatan mold-nya, di mana mold-nya mengikuti karakteristik dari desain awal. Setelah perancangan desain dan pembuatan mold usai, akan dilanjutkan ke dalam proses molding, di mana vinyl cair dituangkan atau dimasukkan ke dalam mold karakter,
dan akan dimasukkan ke dalam mesin centrifuge, di mana mesin centrifuge akan berputar beberapa kali hingga vinil di dalam mold tersebar rata. Setelah mesin centrifuge berhenti berputar, vinil atau karakter vinil yang di dalam mold akan dimasuk ke dalam masa pendinginan, sehingga vinil yang tadinya cair berubah menjadi solid. Setelah pendinginan usai, mold bisa dilepas dan karakter vinil yang telah dibuat dapat masuk ke dalam proses pengecatan dan finishing detail-detail akhir. Selanjutnya kita akan masuk ke eksplorasi benda. Yang pertama itu kita akan membahas alasan mengapa kita menggunakan polyvinyl chloride sebagai materialnya. Lalu yang kedua itu kita akan melakukan pendalaman pada proses produksi Funko Pop. Mengapa menggunakan material PVC atau polyvinyl chloride untuk membuat action figure? Karena bahan ini merupakan bahan yang higienis, tahan lama, tidak mudah pecah, dan mudah untuk dibersihkan. Pada proses manufaktur, PVC adalah material yang membutuhkan biaya yang rendah untuk pengolahannya. Dan PVC memiliki plastisitas yang kuat sehingga mudah untuk dibentuk. Lalu pada saat pemberian warna pada PVC dapat dilakukan dengan mudah, hanya dengan menggunakan cat akrilik biasa. Tapi tentu saja, action figure ini bukan mainan untuk anak-anak, karena bahan tersebut memiliki kandungan kimia yang cukup berbahaya. Lalu kita masuk proses produksi. Proses yang pertama itu kita membuat desain awal karakter yang akan dibuat menggunakan software desain 3D, seperti FreeCAD, Blender, dan lain-lain. Lalu kita masuk ke proses yang kedua, yaitu pembuatan mold karakter. Nah, moldnya ini sendiri terbuat dari hardened steel, karena bahan ini itu sangat cocok untuk produksi dengan jumlah yang banyak. Lalu kita masukkan polimer cair ke dalam mold tersebut. Dan kita masuk ke proses yang ketiga, yaitu menggunakan alat sentrifugal untuk meletakkan polimer di dalam mold. Setelah polimer di dalam mold ini rata, kita masuk ke dalam proses keempat, yaitu pendinginan dan finishing akhir. Setelah polimer tersebut didinginkan, polimer tersebut akan menjadi keras. Dan kita masuk ke finishing akhir, yaitu pengecatan dan memasukkan detail-detail karakter sehingga mirip dengan yang aslinya. Nah, dari penjelasan teman-teman saya tadi sangat jelas, saya akan menyimpulkannya. Jadi Funko Pop ini adalah sebuah patung-patung terbuat dari vinil dan memiliki desain yang unik. Kemudian Funko Pop ini terus berdiri dalam popularitas dan saat ini memproduksi berbagai macam produk, termasuk action figures, mainan mewah, dan juga pakaian. Kemudian Funko Pop ini terbuat dari bahan polimer atau polyvinyl chloride. Polimer merupakan sebuah makromolekul atau molekul besar yang terbentuk dari ratusan hingga ribuan monomer atau molekul kecil yang saling membentuk rantai melalui ikatan kovalen yang terbentuk melalui proses polimerisasi. Kemudian alasan kita juga harus mempunyai Funko Pop ini adalah karena bendanya itu sangat menarik. Kemudian simple karena menggunakan bahan yang higienis, kemudian tahan lama, tidak mudah pecah dan mudah dibersihkan. Merawatnya itu juga tidak susah loh. Jadi material yang digunakan untuk pembuatan benda yang ini juga termasuk murah, kemudian bahannya fleksibel dan dapat diwarnai. Pembuatan ini juga menggunakan aplikasi atau benda yang canggih, mulai dari perancangan di aplikasi sampai menggunakan mold dalam memproduksinya. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.